insyaallah. Mudah-mudahan guru kita Ustaz Muhammad Faryadi Sarjana Ekonomi hadir di antara kita. Semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan Allah Taala. Amin. Amin. Ilmunya senantiasa tetap istiqomah. Amin. Amin. Tidak bisa diamalkan kehidupan. Amin. Amin. Baik, mungkin sebelum Tasya tolong agak mungkin dari Sahibul Bait ada sambutan tuh Pak Hadir, ada sambutan langsung aja. Begitu. Insyaallah untuk agama atau Tasya agama sekaligus pencerahan dan sekaligus juga ditutup doa penutup nanti oleh guru kita Haji Hamid Mulyadin Sarjana Ekonomi dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala an-nabi sallallahu ala fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasada kullu wa in fasadat fasadat jasada kullu ala wahyal qalb. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim Bapak Ustaz Haji Ahmad yang saya hormati, juga Ustaz Yusuf, Ustaz Rudi, serta para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama yang alhamdulillah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sahibul bait beserta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya kita tidak bosan-bosannya selalu bersyukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan bisa silaturahim. Mudah-mudahan setiap langkah kita, gerak kita, ayunan tangan kita dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan asbab semoga segala kesalahan, dosa-dosa kita di masa yang lalu diampuni sama Allah. Juga bertambahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan datangnya kita ke majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau, karena satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada umatnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika nanti di akhirat, di mana saat itu tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak izinkan surga dibuka kecuali Nabi Muhammad lebih dahulu masuk ke surganya Allah, begitupun diikuti oleh umatnya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tercantum ini di dalam kitab Taurat, yaitu kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, nanti akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad.
beliau yang kelak nanti di akhirat memegang kunci surganya Allah. Beliau yang membuka pintu surga dan beliau yang berhak memberikan syafaat kepada manusia. Maka jamaah rahimakumullah, kata Nabi Musa, bolehkah ya Allah aku aja yang dijadikan nabi akhir zaman itu? Maka kata Allah, tidak wahai Musa, aku sudah pilih manusia istimewa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang berhak memegang kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah biyadi. Kata Nabi, kunci surga itu ada di tanganku. Setelah Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, baru diikuti oleh umatnya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Kalau begitu ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, tidak wahai Musa, engkau ya Nabi dan engkau diberikan keistimewaan, tetap diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, walaupun saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, karena memang Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, ingin langsung bertemu dengan zatnya Allah, dengan fisiknya Allah. Maka kata Allah, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihat wujudku. Maka ketika Nabi Musa menengok ke belakang melihat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, Musa jatuh pingsan. Padahal jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kondisinya saat itu adalah 10.000 perjalanan. 10.000 tahun perjalanan. Jauh, baru kena cahayanya Allah saja sudah jatuh pingsan. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tidak jauh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad, bahwa Allah terhadap umat Nabi Muhammad lebih dekat daripada urat nadinya. Jadi Allah ini dekat hadirin. Allah enggak jauh. Tergantung kitanya mau enggak deketin Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah ketika bertanya, sesungguhnya Allah itu di mana? Fa ini qarib. Aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Saking dekatnya Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada kitanya, mau enggak kita jadi orang yang selalu dikasih sama Allah? Mau enggak jadi orang yang diistimewain sama Allah? Mau enggak jadi orang-orang yang senantiasa dirahmati Allah, disayang Allah, diberikan pertolongan sama Allah? Maka kalau mau, jangan pernah dekatin ya hal-hal maksiat, kecuali kita dekatin Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita dekatin maksiat, Allah jauh. Tapi ketika kita jauhin maksiat, di situ kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, setiap malam Jumat istiqomah kita zikir bersama-sama. Zikir itu jamaah rahimakumullah amalan yang bisa melembutkan qalbu. Jadi kata Nabi Muhammad, ada amalan yang bisa melembutkan hati kita. Yang pertama adalah banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Siapa sih orang yang gak mau jiwanya tenang, jiwanya damai? Pasti semua berharap bagaimana dia memperoleh yang namanya ketenangan jiwa. Sampai-sampai hadirin, orang luar negeri sana itu saking banyaknya uang pak, tidak menjamin tuh uang dapat yang namanya ketenangan itu. Sampai orang luar negeri jamaah rahimakumullah, dia lari ke luar negeri juga, cari hiburan keluar supaya dapat yang namanya ketenangan. Ternyata nggak dapat juga tuh ketenangan. Cari ketenangan nggak usah jauh-jauh hadirin. Kalau kita nggak punya duit jamaah rahimakumullah, cukup di rumah aja. Kecuali kita punya duit, refreshing boleh hadirin.
ya mau ke Taman Mini gitu kan, ke Ancol boleh kalau punya duit. Tapi kalau nggak punya duit, mohon maaf jangan maksain diri hadirin. Sampai ngutang-hutang gitu kan ke tetangga, saya pengen ke Taman Mini nih, boleh nggak pinjam duit 500.000? Pak, itu nambah beban pikiran, bukan malah tenang Pak. Baru pinjemnya aja udah mikir kapan ngembaliin 500.000. Ternyata ketenangan jiwa ada pada kolbu kita ini dekat dengan Allah. Bapak kalau pengen tenang hatinya, ambil air wudhu Pak, gelar sejadah, lalu kita takbir, lalu kita ruku dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, lalu selesai itu kita ngangkat tangan di hadapan Allah. Ya Allah, saya nggak punya beras ya Allah. Bapak tunggu besok apa yang terjadi. Apa yang terjadi besok? Apa yang terjadi? Ya nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata ketika Bapak bangun tuh ya ba'da subuh, minta lagi ngangkat tangan nama Allah, jam 7-nya gelar sejadah. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di atas, turunin ya Allah. Nggak mungkin nggak diturunin nama Allah. Ternyata habis sholat duha Bapak lihat ke atas ada kelapa hadirin. Bapak naik kelapa. Bisa nurunin kelapa 20 dijual jadi sumber rezeki. Siapa yang ngasih kelapa itu? Allah. Ya rahimakumullah, apalagi kita nih Masya Allah sumber rezekinya banyak Pak. Kita nih Pak, mohon maaf, tinggal banyakin minta sama Allah. Apa sih yang susah bagi Allah ngedatangin duit? Gampang bagi Allah hadirin. Datangin beras gampang. Bapak nggak punya mobil nggak usah pusing Pak. Kalau nggak punya duit nggak usah. Ntar ada waktunya punya duit Bapak datang ke showroom beli. Kalau punya duit. Kalau nggak punya duit Bapak jangan nekat. Bikin pusing lagi hadirin. Tunggu waktu yang terbaik. Yang penting kita minta sama Allah. Kita minta ya Allah pengen punya rumah bagus. Tunggu waktunya, bakal dikasih rumah bagus. Pengen punya kendaraan yang layak pakai biar bisa silaturahim, tunggu waktunya bakal dikasih sama Allah. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kita minta nggak mungkin nggak dikasih, pasti kata Allah bakal dikasih. Syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhi dulu nih kebutuhan kita hamba terhadap Allah. Koreksi kita sholatnya udah bener belum? Kalau sholatnya udah di awal waktu, udah tambah duhanya, tambah tahajudnya, nggak mungkin nggak dijawab sama Allah. Kok usah saya susah melulu ya? Usaha selalu mentok melulu. Iya. Kayaknya mentekor melulu saya. Ini bisnis gitu ya. Koreksi kita sholatnya. Udah bener belum? Udah bagus belum? Jangan-jangan sholatnya ngundur-ngundur di akhir waktu. Maghrib udah jam 6 kurang 2 menit. Iya, habis maghrib ada aja di masjid. Iya kan? Habis sholat asar tadi ada aja tuh di maghrib. Orang maghribnya jam 6 kurang nanti. Asarnya mepet banget. Gimana mau didengar doa kita Pak? Sama orang tua datang ke rumah kita mau pinjam, ngomongnya nggak ada. Ini perlu koreksi hadirin. Orang tua mah Pak, Masya Allah sayangnya sama kita nggak ada diada-adain. Biar orang tua kita nggak belanja, nggak beli baju baru demi anak, kalau butuh kasih ke anak. Giliran sekarang orang tua kita butuh sama kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, mama datang ke sini pinjam duit ya. Emang berapa mah? 1 juta aja. Ada. Nggak usah pinjam mah. Dilebihin 2 juta demi Allah. Ini nggak bakal ditutup rezekinya, nggak lama kemudian diganti sama Allah rezekinya. Amin ya Rabbal. Jangan bilang nggak ada kalau orang tua kita datang ke rumah kita Pak. Orang tua kita sedih, orang tua kita nangis, kok anak saya seperti ini. Padahal saya butuh banget. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal pinjamnya tadi orang tua, Masya Allah, buat kebutuhan yang memang benar-benar butuh. Kalau nggak butuh, orang tua nggak bakal minta sama anak. Karena saking mepet banget orang tua, ada keperluan. Alhamdulillah, emang anaknya anak baik, ya rahimakumullah. Dikasih uangnya orang tua tadi. Bahkan menjamin orang tuanya mah enggak usah repot-repot, tiap bulan beras dari saya, tiap bulan duit dari saya.
Insya Allah orang yang model begini hadirin, di samping lembut hatinya, dilembutkan hatinya sama Allah, segala keinginannya bakal dipenuhi oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyakin-yakinnya beriman kepada Allah. Hakul yakin bahwa apa yang kita amalkan ini ada kebaikan buat kita. Ada balasan dari Allah buat kita. Ada keberkahan dari Allah buat kita. Maka terus sibukkan dengan amal-amal kebaikan kepada siapapun. Jangan pilih-pilih. Jangan lihat-lihat. Kalau memang kita bisa berbuat baik dengan orang lain, lakukan kebaikan kepada siapapun, kapanpun. Karena sesungguhnya disitulah ladang amal kita yang menjadikan asbab bagaimana kita bakal diperhatiin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup pada ayat ini la'allahum yarsyudun, semoga kamu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah melakukan kebaikan, di setiap malam Jumat kita istiqomah datang di majelis taklim, ini adalah cara bagaimana dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan kita dengan amal-amal yang saleh, sesibuk apapun, serepot apapun kita mencari dunia, di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hak hamba di hadapan Allah, saat waktunya kita sholat di hadapan Allah, tidak boleh tawar-menawar. Ini yang memanggil adalah Allah yang membagi rizki buat kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berikan kesempatan kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas hadirin, suatu saat Nabi Muhammad SAW beliau sujud, dilihatnya keningnya, subhanallah, berlinang air mata, pipinya dibasahi dengan air mata. Sahabat Umar jamaah rahimahullah melihat derayan air mata baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika sujud. Dengan beraninya dan keingintahuan daripada sahabat Umar, setelah Nabi Muhammad salat, beliau masih basah pipinya dengan air mata. Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau dalam sujudnya menetes air mata begitu deras? Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati ibadah kepada Allah, bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang begitu besar ketimbang dunia materi yang aku punya. Oleh karenanya hadirin, kita bisa beribadah, ini adalah hadiah dari Allah, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan hingga kita ditatap oleh Allah dengan tatapan kasih sayang dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait, sahibul hajat. Begitupun kita semuanya senantiasa segala keinginannya diwujudkan oleh Allah dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا الصغار. رجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا المرحوم من أهل البيت المذكورة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبر حفرة من حفر النيران. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك أرحم الراحمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. بلغنا إلى مكة والمدينة والعرفة وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا
atina fid dunya hasanah Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.